Tuhan Immanuel Youth dimanapun kalian berada. Happy Sunday for all of you. Sebelum kita masuk ke ibadah, saya ingin mengajak kalian untuk mempersiapkan Alkitab dan hati kalian untuk memasuki ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, yang akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita mau katakan kepada Tuhan, karena Tuhan Allah yang maha tinggi, kita mau serahkan setiap daripada hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertahta, biarkan Tuhan yang berkuasa, karena Yesus Raja kita. Kau Rajaku. Mari angkat suaramu, kita mau katakan kepada Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa,
bersatu di dalam doa. Dimuliakan dan ditinggikanlah nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memanggil kami ke dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami diberi kesempatan yang baik hari ini untuk boleh beribadah bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah hati yang rindu kepada kami Tuhan, akan sebuah persekutuan yang indah di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Bapa, anak-anak muda, anak-anak remaja Tuhan, Youth Immanuel Tanjung Merawa, boleh membawa hati, boleh membawa hidup mereka datang bersujud di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, bahwa saat ini kami terpisah akan jarak. Tapi Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan akan mempersatukan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kami boleh bersatu di dalam doa hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah ini Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita percaya bahwa hanya dengan Tuhan kita dapat berjalan, kita dapat melangkah di dalam kehidupan ini. Pergunakanlah masa muda kita untuk kita tetap terus dekat dengan Tuhan. Jangan kita boleh bengkok daripada dunia ini, karena dunia ini tidak menjamin apa-apa. Tapi ketika kita boleh hidup di dalam Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, Dia akan memberi kita kekuatan, Dia akan memberi kita kelegaan, Dia akan memberi kita masa depan yang cerah. Mari kita angkat pujian kita. Tak akan pernah ku ragu kesetiaan-Mu Tuhan, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama bersorak-sorak, kita sama-sama bertepuk tangan ya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yuk sekali lagi ya, dengan semangat, dengan hati yang bersorak-sorak katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yo, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan
Haleluya, sebagai anak Tuhan kita harus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Karena ketika kita boleh berjalan di jalan Tuhan, maka ada kuasa yang Tuhan beri bagi anak-anaknya. Ku diberi kuasa. Yuk, kita mau katakan kepada Yesus, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, melawan, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Mari kita pakai kuasa Yesus Raja Mulia. Bersama-sama kita mengangkat pujian ini. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi ku beri kuasa dari Raja Mulia. Yo, tuaga, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, amin, dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Ku percaya janji-Mu ajaib. Dalam kehidupan kita terukir ada kasih setia Tuhan. Begitu besar anugerah Tuhan yang terukir dalam kehidupan kita. Kita mau nyatakan kepada Tuhan dengan hati yang lebih sungguh. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau
tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, ku nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Bapa yang selalu mengerti Isi hatiku, kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Tak usah ku takut, tak usah ku gentar, Kaulah imanku. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Injil Elvi Siregar.
Hai sahabat muda semuanya dimanapun kamu berada. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita dari Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Mari kita sama-sama berdoa supaya kita dapat membaca firman Tuhan ini, mengerti dan kita renungkan dan mampu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah kembali, yaitu ibadah Yud Immanuel Tanjung Merawa. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami diberikan ruang untuk memuji dan memuliakan Allah sesama anak muda. Ya Tuhan, tolonglah kami di dalam perenungan firman Tuhan melalui Lukas 14 ayat 25 sampai 27 mengajarkan kami bagaimana kami menjadi seorang murid sejati, bukan hanya sebagai pengikut biasa atau fansnya Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan, ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Kamu semuanya membaca bersama dengan saya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Tema minggu pertama ya untuk ibadah pemuda pada hari ini yaitu jadi follower atau jadi disciple. Ya, jadi follower atau jadi disciple. Apa sih bedanya follower sama disciple ini? Kalau jadi follower itu menjadi orang yang sangat antusias ya. Ketika seseorang itu ada yang terkenal, dia mau menjadi pengikutnya, dia mau jadi fansnya dengan menggebu-gebu pernak-pernik yang berhubungan dengan orang tersebut dia akan beli, dia akan cantumkan menjadi identitas dirinya ya. Kemudian jika ada event-event tertentu menyangkut dengan kegiatan-kegiatan orang tersebut, dia akan ikut sampai titik darah penghabisan, dia akan ikut kemanapun orang yang dia idam-idamkan itu tadi pergi. Nah itu yang menjadi follower. Tapi kira-kira kalau misalnya orang yang dia senangin, orang yang dia idamkan ini mengalami sesuatu hal atau misalnya dia membutuhkan sebuah pertolongan sementara kita sebagai fansnya atau followernya berada jauh dari dirinya, apakah kira-kira kita bisa melakukan sesuatu untuknya? Apakah kita bisa menjadi orang yang pertama sekali untuk menunjukkan bahwa aku ini adalah pengikutmu? Apa sih sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hatinya? Ya paling dengan membeli aksesorisnya bisa juga ya membuat dia senang. Tetapi coba kita bandingkan nanti apakah memang di dalam kehidupan kita secara rohani, apakah itu cukup untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikutnya Yesus atau bukan. Nah jadi ketika anak-anak muda ya yang saat ini sudah mulai beranjak dewasa, kita harus bisa mulai membedakan kita menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar sebagai follower. Kita harus bisa naik tingkat ya. Dulu mungkin ya kita ngefans sama Yesus, kita beli salibnya, kita beli baju yang ada tulisan Yesusnya. Terus abis itu kita beli Alkitab yang unik-unik, yang cantik-cantik ya kan. Kita pergi ke toko buku Alkitab, ke toko buku rohani, kita beli kaset yang berbau Tuhan Yesus semuanya. Nah itu menyenangkan hati kita dan itu juga menyenangkan hati Tuhan, jangan salah. Tetapi lebih daripada itu kita harus sadar ternyata menjadi pengikut itu belum tentu siap menjadi murid. Sementara kita saat ini yang sudah lama mengikut Yesus, yang sudah lama menjadi followernya dia, harus bisa naik tingkat,
harus bisa naik level menjadi murid, disciple. Nah, di dalam firman Tuhan ini dikatakan pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tentu ketika mereka datang mengikuti Yesus dalam perjalanannya, ada sesuatu yang mereka harapkan yang ingin dilakukan oleh Yesus. Atau sudah ada sesuatu yang dilakukan Yesus dalam diri mereka. Kalau di dalam Yohanes 6 dikatakan, coba ya kita sama-sama buka Yohanes 6 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Jadi ternyata ini kan Lukas, Yohanes, Matius dan Markus itu kan memiliki cara pandang yang sama ya ketika melihat kisah-kisah Yesus. Jadi kita bisa lihat bahwa kenapa sih orang banyak begitu semangat, begitu antusias mengikuti Yesus. Sebenarnya bukan karena mereka kenal dengan Yesus, enggak juga. Atau misalnya mereka udah lama gitu berinteraksi dengan Yesus, atau mereka sudah lama menjadi sahabatnya Yesus, belum. Ternyata mereka mengikuti Yesus sampai berduyun-duyun, desak-desakan, himpit-himpitan, itu karena mereka sudah melihat siapa Yesus itu. Ketika Yesus melakukan mukjizat, ketika Yesus menyembuhkan, ketika Yesus melakukan perubahan dalam diri seseorang, sehingga mereka melihat, oh ini orang baru nih, ini perlu diikutin, perlu kita ketahuin, perlu kita jalanin perjalanannya. Sebagai orang muda tentu saja kita memiliki konsep yang sama ya. Kalau misalnya kita melihat hal-hal menarik, hal-hal spektakuler atau hal-hal istimewa, contohnya ada banyak sekarang anak muda yang suka sekali ya lihat di YouTube itu para magician, orang-orang yang suka bikin sulap, kayak misalnya Deddy Kobuser, itu mungkin zaman-zamannya ibu ya. Sekarang ini ada seorang magician Indonesia yang mungkin kita kenal namanya Demian ya. Jadi ketika dia melakukan atraksinya, ketika dia melakukan trik-triknya dalam sulap, ini jadi merupakan satu hal yang menarik secara khusus dalam kalangan anak muda. Jadi banyak sekali yang mengikuti dia, terus habis itu banyak sekali yang mau belajar dengan dia. Banyak juga orang-orang yang mengambil keuntungan dengan belajar sulap itu, jadi mengambil keuntungan dari dalam dirinya, dia dapat mempromosikan dirinya untuk mengambil keuntungan secara materi. Nah, sahabat Youth, coba perhatikan ya. Sebenarnya untuk menjadi follower Yesus itu juga sangat berat. Karena kita harus ikutin dia, kita harus baca firman-Nya, kita harus belajar dari Yesus. Tetapi apa sih yang membedakan follower dengan disciple ini? Kalau di dalam firman Tuhan ini dikatakan, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, apa nih arti semuanya ini? Mungkin kita sebagai anak muda, dalam konteks anak muda, ibu ingin mengatakan sama kalian semuanya bahwa ini yang dimaksudkan adalah jika seorang mau datang kepada Yesus tetapi dia tidak bisa move on ya, atau menarik diri dari semua kesenangan duniawi. Nah itu dia, kesenangan duniawi itu ya termasuklah kedekatan dengan orang tua, masih nempel di ketiak orang tua, masih apa yang dikatakan orang tua hanya mengikuti itu sendiri. Dia nggak memiliki komitmen mengatakan itu sih. Kita nggak usah bahas ya membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya, karena kan kamu semuanya belum ada yang menikah. Atau mungkin ada ya yang sudah menikah mengikuti ibadah ini. Tetapi kita mau melihat bahwa ketika seseorang belum memiliki komitmen secara pribadi, dia sulit untuk menjadi murid Yesus. Kalau menjadi follower mana ada syarat-syarat, misalnya ya kamu itu harus meninggalkan semua keluargamu. Memang sih ketika kita disuruh untuk mengikut Yesus itu kita nggak harus meninggalkan keluarga kita secara langsung.
Tetapi apa sih maksudnya meninggalkan mereka itu? Maksudnya adalah kita tidak lagi dalam pengaruh, misalnya kalau disuruh orang tua baru kita pergi ke gereja, kalau disuruh orang tua kemudian baru kita membaca Alkitab, atau mungkin kita lebih suka dengan diri kita sendiri, permainan kita, kegiatan kita. Jadi ada banyak waktu yang kita habiskan untuk diri sendiri. Itu artinya kita belum memiliki komitmen. Kalau menjadi follower masih bisa, karena kita bebas melakukannya dimanapun kita suka. Kita bisa ibadah di kamar mandi, kita bisa ibadah di tempat di kafe-kafe bisa. Tetapi semuanya itu tidak mampu untuk menunjang kita, mendukung kita untuk menjadi disciple, untuk menjadi murid. Nah, sobat muda, kita mencoba untuk naik tingkat sedikit. Apa sih yang Yesus mau ketika kita ingin menjadi murid? Dikatakan ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku tidak dapat menjadi muridku. Cuman ada satu syarat, harus mampu memikul salib. Memikul salib itu artinya memiliki komitmen sendiri untuk memberi diri kepada Tuhan. Selama ini menjadi follower kita mau ngambil keuntungan dari Tuhan. Kita ikut Tuhan karena Tuhan akan kasih sesuatu. Tuhan akan lindungin aku, Tuhan akan bela aku. Tetapi kalau mau menjadi disciple, kita gak mikirkan keuntungan lagi. Justru apa yang kita punya kita persembahkan untuk Tuhan. Apa yang kita miliki kita berikan untuk Tuhan. Jadi Tuhan disenangkan, bukan lagi kita yang disenangkan oleh Tuhan. Karena selama ini Tuhan sudah memberikan kesenangan hidup untuk kita. Jadi gak perlu lagi kita mengharapkan semuanya itu. Kalau misalnya hari ini Tuhan gak jawab doaku, gak apa-apa. Nah, jadi kita mencoba untuk lebih memahami supaya kita mampu untuk naik tingkat, naik level dari follower menjadi disciple. Nah, teman-teman pemuda semuanya, mari kita belajar bersama-sama supaya kita dapat memikul salib itu. Kita memang harus betul-betul memiliki komitmen. Komitmen itu dibarengi dengan kesungguhan hati, kesadaran, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena mau melihat oke, di sana ada pacar. Jadi saya ingin mendapatkan pujian. Oh, di sana ada yang mau aku dekatin, makanya aku mau datang ibadah. Oh, karena nilai, karena absen di dalam sekolah sehingga aku harus ibadah. Jadi itu semuanya follower. Tapi kalau mau jadi disciple, memang aku butuh Tuhan, aku ingin Tuhan. Aku sadar kalau tanpa Tuhan, aku tidak akan mampu melakukan apa-apa. Kan kita masih muda, Bu. Iya betul. Justru karena masih muda, Ibu mau bilang, di awal ibadah kita ini, di tengah pandemi ini, kamu harus menjadi murid. Karena dengan menjadi muridlah kamu bisa mandiri. Kamu bisa melakukan segala sesuatu yang menunjang peningkatan kerohanian kamu tanpa harus dilihat-lihat orang. Kamu melakukan ibadah di rumah sendiri, kamu buka YouTube, kamu ibadah, kamu yang memilih sendiri di mana sepantasnya kamu ibadah. Apakah kamu rasa kamu cocok ibadah tidur-tiduran sambil lihat, ku percaya janjimu sambil tidur? Coba kamu pikirkan baik-baik, apakah memang itu menyenangkan hati Tuhan? Jangan dong hanya minta Tuhan senangkan hati kita. Nah, hari ini kita mencoba untuk lebih mendalami ya, jadi follower atau disciple. Mari semuanya sahabat muda dimanapun kamu berada, kamu harus bisa lebih belajar ya, lebih dalam memahami bagaimana mengikut Tuhan dengan baik, bagaimana menjadi pengikut Tuhan sampai kepada menjadi murid. Tentu ada proses yang harus kita lewati, ada pengorbanan, ada perjuangan. Tetapi semuanya itu tidak sia-sia kalau kamu tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kamu semuanya, selamat hari Minggu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui Lukas 14 ayat 25-27 yang mengajarkan kami supaya kami dapat naik tingkat dari follower menjadi disciple. Kami tahu satu tingkat ini pun Tuhan kami melakukannya dengan sangat berat. Tapi kami percaya sesuai dengan janji-Mu, barang siapa yang setia kepadamu Tuhan, dia akan mendapatkan penyertaan Tuhan yang luar biasa.
dia akan mendapatkan kekuatan setiap hari untuk dapat menjadi murid Tuhan. Berkatilah Tuhan semua anak-anak muda dimanapun berada, biarlah mereka dapat mengambil waktu, berjanji di hadapan Tuhan, berkomitmen untuk sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan dan menjadi murid Tuhan yang sejati. Ini kerinduan kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri acara ibadah Yud pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan menyertai kamu sekalian, mulai dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Mari bersatu.